Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini diundang Pak Anim untuk mereview yang lukisan yang ada di galeri seninya Bapak Anim ini, dan kebetulan sedang melakukan pagelaran seni sulung ya Pak, dengan judul Gila Gali Gula Bisul. Oke. Nah kan karya seni kan kalau nggak dijelaskan sama yang punya itu, waduh, Dewi menerka-nerka. Nah, langsung mungkin di sini ini ya karya seni pertama yang akan kita bahas bersama senimannya langsung, yaitu Bapak Anim. Boleh dijelaskan Pak, ini terkait judul, kemudian gaya lukisan atau apa sembarang lah yang terkait lukisan ini. Tafadhol Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberikan clue sebenarnya ya, lebih tepatnya clue. Saya tidak ingin memberikan ini sebagai penjelasan, hanya clue saja, karena banyak karya saya itu yang ditafsirkan dengan cara yang lebih menarik kadang-kadang itu oleh apresiator. Tapi saya ingin memberikan clue saja. Jadi ini karya ini dari segi prosesnya ini dilatar belakangi dengan waktu itu saya ini mencoba untuk bisnis di bidang menjahit produk bean bed itu ya. Dan di sana itu kemudian saya menemukan beberapa objek bahwa setiap profesi ini memiliki kebanggaan atas profesinya. Saya ingin memberikan kenang-kenangan. Saya ingin memberikan kenang-kenangan bagi setiap profesi itu dengan karya yang mengikuti profesi masing-masing. Nah, dalam hal ini saya ingin mencoba memberikan kenangan ya, bukan kenangan bagi karya saya waktu itu seandainya seseorang itu bergelut di bidang konveksi. Inilah salah satu karya yang mencerminkan konveksi, bidang konveksi. Nah, jadi ini merangkum semua elemen di bisnis itu ya. Jadi ini ada kehangatan, kancing, ya? Ada dingin, ya ada dingin, dan kemudian ada alat jahit yang mencerminkan industri itu. Dan lebih daripada itu, di sana itu ada yang disebut kenakalan ya, keunikan atau sentuhan ya. Bagaimana bumi dan langit ini dipeniteni ya, dipeniti. Kemudian bagaimana gambaran langit itu seakan-akan seperti baju kita. Ya. Bagaimana tidak di atas langit ada langit, sehingga langit itu kita anggap baju pun nggak masalah, siapa yang mau menyalahkan. Karena itu sebuah kebenaran, minimal kebenaran bagi orang yang bersangkutan. Itu ya. Iya Pak. Ya. Ini kan menarik ya, ada jarum, ada benang, dan ada mesin jahit yang kayak mobil ini. Kalau saya amati ya Pak, Iya. Niki kayak sebenarnya sudah tergambar ya. Jadi bahwa ini itu kayak dunia perjahitan, nah ini ya, dunia perjahitan. Cuma yang ngerti apa yang makna yang lebih dalam kan yang pelukisnya sendiri itu. Apalagi Pak mungkin yang bisa digali, ini mungkin judulnya seni ini apa, kemudian medianya apa, monggo dijelaskan. Ya, judul itu, saya memberikan judul itu tidak selalu menjelaskan sesuatu secara global ya. Sekali lagi, judul itu berupa clue ya, memicu orang untuk berpikir. Ya. Jadi judulnya Bediding. Bahasa Jawa yang saya ambil dari bahasa Jawa ya, bediding itu bisa artinya dingin banget, kademen ya itu. Atau bediding itu gamang luar biasa di ketinggian, di suatu posisi ketinggian. Itu bediding juga. Jadi kedua-duanya itu benar, tidak salah. Ya, jadi sekali lagi judul tidak selalu menjelaskan, tapi kadang-kadang itu merangsang orang untuk berpikir. Bisa jadi nggak ada hubungannya.
Bisa jadi nggak ada hubungannya, judul itu nggak ada hubungannya. Ya nggak tahu, kalau si bidang sastra saya nggak tahu, tapi bidang saya ini bisa menjadi clue, bisa menjadi bocoran bagi bagi perenungan karya itu, ya perenungan. Jadi ini bukan cuman gaya-gayaan orang itu wah berpikir dalam dan sebagainya. Ya kalau kita masing-masing ini mengukur diri kita itu dengan orang lain, ya kita akan kerepotan. Oleh sebab itu, supaya tidak repot, mari kita ukur diri kita dengan diri kita sendiri yang lalu dan masa kini. Ya. Jadi karya ini ini mengingatkan saya kelanjutannya. Kelanjutannya yakni saya mungkin melukis yang ada hubungannya dengan profesi kesehatan, mungkin ada hubungannya dengan pendidikan. Entah apa objek-objek yang terkait dengan itu gitu. Ini pakai cat nopo Pak ini? Ini akrilik ya. Iya, berbasiskan air. Berapa lama dengan untuk membuat? Oh, berapa lama? Ya tergantung ini. Kalau yang ini. Iya, kalau ada yang tanya berapa lama itu biasanya saya jawab mau borongan apa harian gitu loh ya. Ini kok sablon lah. Iya. Iya, oke. Jadi saya ngelukis itu bisa lama banget, 1 bulan itu hanya menyelesaikan dasarnya saja. Bisa juga 3 hari selesai, nggak bisa ditentukan. Kadang-kadang berhari-hari itu cuma tidur saja, saya nggak ada apa-apa. Akhirnya saya tadi malas, saya ciprati aja, akhirnya ketemu runutannya gitu. Ini berarti karya tahun berapa ini Pak? 2020. Iya. Oh, baru-baru aja ya? Iya. 2 tahun yang lalu gitu. Di tengah pandemi juga, iya ini dengan. Nah, mau ditampilkan harga juga? Nah, Mungkin. ya nanti kalau harga silakan ya datang ke Oke, ya, siap. atau menghubungi Terima ada. kasih, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke. Oke, baiklah kita lanjut ke karya yang berikutnya ya. Yang kita review kali ini ada, saya boleh nganu dulu Pak ya? Menafsirkan dulu boleh ya? Nanti jenengan. Kalau saya lihat ini kan enggak asing ya, bendera Amerika ini kayaknya ya. Cuma ada sesuatu yang unik di bintangnya. Nah, itu. Kalau dilihat dari jauh ini kayak Yahudi ya, tapi ada sesuatu yang putus di situ. Nah, itu saya enggak ngerti. Cuma ini ada sebuah luka kayaknya ini dijahit lagi. Nah, itu kalau gambaran dari saya yang saya tangkap ya. Kayak gitu. Jadi tapi belum nemu merangkai pesan-pesan ini menjadi sebuah makna, itu saya belum nemu, Pak. Nah, mungkin jenengan bisa apa ya namanya ya? Clue-cluenya tadi loh. GG. Monggo Pak, tafadhol. Ya. Terkaitnya dulu judulnya apa? Kenapa seni ini dibuat? Monggo. Ya, ini lebih apa namanya? Lebih deskriptif ya. Lukisan ini lebih deskriptif, batas-batas antara garis itu lebih lebih apa namanya, lebih kelihatan gitu ya, lebih jelas gitu ya. Jadi ini mudah sebenarnya ya, teman. Ini barangkali ya saya mewakili diri saya untuk melihat diri saya sendiri ya. Karya saya itu adalah bagaimana menampilkan kenakalan ya, atau keusilan dari sesuatu yang sudah menjadi mainstream gitu loh ya. Gitu loh, mainstream. Ini yang lama, itu yang lama ya. Saya bicara tentang prosesnya ini. Jadi yang lama itu adalah apa namanya? Ketidakberaturan dalam terjadinya karya gitu loh. Jadi bisa jadi karya itu beruntut tek, jadi kemudian lama banget itu, nggak bisa diprediksi. Ya. Jadi ini bercerita tentang ini judulnya Muhammad di Amerika ya. Muhammad di Amerika. Ini memberikan sudut pandang apa namanya, optimis ya. Amerika sebagai adidaya dunia yang saat ini secara real menyengkeram dari segala aspek, baik budaya, ekonomi, politik ya.
Ya itu ya. Jadi bagaimana ini fenomena ini sebenarnya hanya ingin menggambarkan keadaan yang terjadi di Eropa ya dan di Amerika, yaitu tumbuhnya generasi-generasi umat Rasulullah SAW di sana ya. Saya menggambarkan sebagai sebenarnya kalau di aslinya di bendera Amerika itu adalah 50 negara ya. Tapi ini saya tidak mengacu pada jumlah, tapi mengacu pada bentuk ini bahwa itu adalah yang ada itu adalah Muhammad ya, Muhammad. Dan kemudian warna merah yang saya deformasi dari bentuk yang harusnya ini horizontal kemudian menjadi bentuk yang tidak diagonal ini kalau jenengan amati ini membentuk kata Allah. Jadi setiap keputusan politik ya ini memperlemah dirinya sendiri, membuat luka. Nah, ini membuat luka, membekaskan luka dan membentuk lafaz Allah. Nangkep saya. Karena semua ini yang buruk apa yang baik itu ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang lepas dari Allah, tidak ada yang sia-sia, bahwa semua itu menuju pada kehendaknya. Ya. Jadi ini betul tadi dikatakan itu adalah bintang sebenarnya itu adalah bintang David ya, bintang David ya. Itu yang saya deformasi menjadi nama Muhammad nama Muhammad. Iya. Dia nama Muhammad. Jadi itu pakai hot kufi yang sudah dimodifikasi Bang. Saya ya mungkin begitu ya. Saya tidak begitu detail mengenainya. Itu sama juga lafadznya Allah ini kelihatan kalau jenengan paham hot kufi pasti bisa tahu ini alifnya di sini, lamnya di sini, cuma ada dua lafadz Allahnya gitu. Bukan satu Allahnya. Ini 1, 2, 3, 4. Iya Allah. Iya Allah betul. Allah. Iya. Gitu. Oke, untuk saya ini Pak, yang bikin enak di mata dan menarik itu warna birunya ini. Goresan-goresannya ini jenengan pakai kuas biasa atau pakai apa nih? Ya kuas biasa Catnya cat akrilik juga. Akrilik juga. Jadi ini ada kuas ini tidak bersifat blok tapi berirama ya. Iya berirama, ada iramanya, ada klungker-klungkernya itu. Di sini itu juga. Jadi ini menciptakan di dalam sebuah sesengit apapun percaturan dunia, sengitnya itu di sana sebenarnya kita melihat ada kembang-kembang juga gitulah. Kembang-kembang yang di sana itu melambangkan itu ya namanya bunga ya. Kembang bunga sama, berkembang-kembang, berbunga-bunga. Ya monggo istilahkan berkembang, berbunga-bunga. Tapi kalau yang di luar Amerika namanya berflower-flower gitu. Nggih, berflower-flower nggih. Cuma ini memang yang menarik ya, teman-teman, dari karyanya Pak Anim ini, beliau ini biasanya enggak semua, cuma kadang itu beliau itu mencampurkan media ya, enggak cuma kanvas dan cat, tapi di sini ada semacam kayak yang sobekan ini beliau bikin dari tambang atau tali yang terlihat seperti sebuah luka ya. Karena beliau, saya juga pernah lihat karya-karya beliau yang memang mencampur adukan media itu tadi ya, yang apa yang ngarani Pak, eksperimental mix media campuran gitu. Jadi nggak cuma cat mawon gini. Iya. Nih, itu yang menarik ya kalau saya lihat dari karya-karyanya Pak Anim. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak? Ya, kalau bicara tentang pencampuran media, jadi sebenarnya seni itu adalah sebuah potensi untuk menciptakan bentuk rupa ya. Nah, rupa ini bisa dimunculkan dari apapun. Kalau 3 dimensi, 2 dimensi. Dan dalam hal ini saya tidak mengikatkan diri dengan harus 2 dimensi atau 3 dimensi, tidak. Tapi bisa saja semi
semi 3 dimensi itu bisa, ini karya saya yang terbaru nanti insya Allah akan muncul. Jadi dikatakan patung bukan patung, dikatakan lukisan bukan lukisan. Ya itu, ya ini memang DNA saya atau gawan lahirnya itu adalah memang rupa-rupanya diberikan Allah itu sebagai penemu visual. Jadi visual inventor apa namanya? Visual inventor ya. Mungkin begitu ya. Ini yang mencoba saya runut gawan lahirnya itu. Iya. Siap, terima kasih banyak untuk karya yang insya Allah luar biasa ini ya. Buat teman-teman yang kepo dan pengen tahu detail karyanya, kemudian teksturnya, kemudian pengen juga memiliki karya ini, bisa juga ya dengan harga yang bisa dinegosiasikan di Galeri Seni yang insya Allah buka sampai tanggal 18 September 2022. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri ya Pak ya, satu karya lagi mungkin Pak yang akan kita review. Oke Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut ke karya yang ketiga ya, yang kita akan review kali ini. Sudah ada karya yang kalau menurut saya ini gelap ya, gelap. Mungkin ini ya, saya mau menerawang dulu Pak nih, benar-benar Pak. Ini kayak kota tua yang sudah mati tapi menyimpan sebuah eksotis, guys, eksotis. Menyimpan sebuah misteri ya di dalamnya. Kalau saya lihat dari jauh ini kayak gedung-gedung tua gitu Pak nggih. Tapi nanti biar pelukisnya sendiri yang menjelaskan terkait sebenarnya karya seni ini tuh kayak gimana sih kan gitu ya. Oke, langsung aja biar Pak Anim nggak lama-lama ya, langsung kita monggokan untuk beliau menjelaskan terkait seninya ini. Ya, saya mulai memberikan clue atau memberikan bocoran terhadap karya saya ini dengan menilik judulnya ya, makin tua makin mempesona. Jadi itu ada dua kata, tua dan pesona. Ya, jadi banyak orang menghindari kata tua dan menghindari menjadi tua. Padahal tua itu sesuatu yang pasti. Seseorang yang baru sekolah SD ya, itu dia lebih tua hari ini daripada kemarin. Ya, dia lebih tua beberapa jam daripada beberapa jam yang lalu. Begitu terus, itu adalah sebuah kepastian. Oleh sebab itu, bagaimana ketuaan yang dibenci oleh manusia ini disublimasikan ke dalam sesuatu yang menarik bagi diri kita, bahwa mestinya kita ini judulnya makin tua makin mempesona. Pesona dalam hal apa? Itu yang saya nggak bisa ngasih jawaban karena jenengan sendiri yang akan memberikan titik. Iya. Dan itu sebenarnya kalau kita gali dan kita maknai, galinya itu yang sulit, menggalinya itu yang sulit. Menggali pesona dalam diri ini yang tidak mudah. Karena ini membutuhkan kerendahan hatian, banyak mendengar, bahkan banyak dicaci orang, tapi kita terima dengan kedamaian. Karena bisa jadi orang lain itu memang memberikan suatu visi yang lebih jujur daripada kita. Jadi ini karya saya ini bercerita tentang sebuah keadaan tua, tapi menyimpan artefak-artefak. Coba kita lihat bahwa ini ada artefak-artefak. Andaikan kita punya visi tentang kekinian, ya ini seperti bekas sebuah night club atau sebuah tempat kafe atau hiburan lah Pak ya. Hiburan atau semacam yang sudah tidak terpakai ya. Berarti tempat gedung ya. Iya, gedung, bangunan. Ya sebenarnya semua adalah bangunan, semua yang kita lakukan adalah bangunan, entah itu fisik atau tidak. Semua adalah bangunan. Bahkan kita sendiri memberikan definisi kepada pekerjaan kita adalah bangunan pekerjaan kita.
bangunan. Jadi bangunan ini adalah kalau kita paling level paling rendah kita sebut bangunan itu ya tempat untuk bangunan yang kita lihat secara fisik itu. Padahal bangunan itu sendiri adalah mencakup segala hal itu sebenarnya bangunan. Apa yang kita seperti saya sebagai seniman, saya membangun pondasi seniman saya. Hari ini saya misalkan berpameran ya. Ini pondasinya dulu kita bangun. Kemudian batanya dan sebagainya. Terus seperti itu. Jadi kalau kita memahami bahwa semua proses itu membutuhkan seperti bangunan itu, maka akan menjadikan hidup kita ini akan move on dan move up sekaligus. Jadi melebar bangunannya, melebar selesai dan move up gitu loh, ke atas. Kalau nggak ke atas kan nggak bisa memayungi kita. Karena gravitasi menarik terus ke bawah. Ya, apa arti gravitasi itu? Ya hidup ini terauskan dan hidup ini menuju pada keselesaian, ketiadaan. Kalau kita nggak move up dan move on aja nggak move up, ya kita akan tapi tidak memiliki bangunan. Konsepnya kok gelap ini apa Pak? Maknanya kenapa kok gelap? Yang tadi kan terang ya. Nah, kok jenengan seneng yang dark ini apa Pak? Ya ini ya, sebenarnya kita membutuhkan kegelapan untuk melihat terang, itu sesuatu konsepnya. Jadi saya menghadirkan kegelapan, kemudian memberikan titik terang atau goresan-goresan terang ini adalah sebenarnya hidup kita sendiri. Kita katakan sesuatu terang karena ada gelap. Dan kita tidak akan mengatakan itu sesuatu yang bisa ditangkap kalau semuanya gelap. Jadi kalau semuanya terang pun yo semuanya terang ya tidak akan tertangkap itu semua. Jadi sebenarnya apa yang kita benci yaitu kegelapan itu ternyata sangat kita butuhkan. Semua kan begitu, itu sebenarnya sebuah sunatullah dan itu sudah satu paket gitu loh. Itu konsepnya ya. Bisa saja saya pernah melukis dengan background yang terang ya. Tapi saya ingin menghadirkan sebuah perhatian yang terpusat. Tidak pernah berhasil. Yang terjadi adalah garis-garis mengambang. Garis-garis mengambang yang tidak punya pijakan. Tapi dengan menghadirkan kegelapan dan kemudian di sana digoreskan titik terang, kita tahu sesuatu itu ada karena memang yang dikelilingi sesuatu yang gelap. Itu konsepnya. Terus ini untuk ukuran lukisannya sendiri 65 kali 65 cm nih. Iya. Pakai media apa Pak? Akrilik ya, akrilik dan akrilik dengan garis. Oke ya, ini untuk lukisan ketiga ya. Bisa teman-teman saksikan atau lihat, nikmati ya. Kalau seni itu kan dinikmati nih Pak. Jadi teman-teman bisa menikmatinya seni ini secara langsung ya. Karena kalau memang dari video foto itu kesannya itu kayak kita beli makanan cuma nonton brosur itu. Nah, kalau pengen lihat walaupun tidak makan, tapi kalau lihat mencium aromanya, lihat secara visual itu lebih lego. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen melihat galeri apa pagelaran seni yang diadakan oleh Pak Anim, silakan datang ke daerah mana ini Pak kalau boleh tahu Pak? Ini di wisata kota wisata Pacet ya, Mojokerto ya. Jadi ini bertempat di pertigaan sebelah Ubalan itu ya, sebelah Ubalan Waterpark menuju ke Padusan wisata Padusan ya, apa itu ya, itu wisata Padusan itu. Jadi ini di tengah wisata, kota kecil wisata sebenarnya ini ya. Saya berpameran di rumah, sebenarnya rumah yang disulap menjadi galeri atau tempat untuk berpameran ini. Oke, terima kasih Bapak Anim. Semoga nanti banyak yang mengapresiasi seni jenengan dan makin lancar berkarya. Dan ini tadi
makin tua makin mempesona ya. Jangan makin tua malah makin loyo ya, tapi malah semangatnya makin cemerlang ya Pak ya. Karena memang kalau nggak cemerlang eman Pak, karena waktu kan semakin berjalan tambah suwe tambah entek. Kalau kita tidak makin mempesona, wah itu sungguh rugi nanti ya di dunia dan di akhirat. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih atas undangannya beliau ya. Saya bisa review-review di sini. Insya Allah event ini akan terus terselenggara hingga tanggal 18 September 2022. Terima kasih Bapak Anim, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.